kita akan beribadah adik-adik. Kita angkat lagu pujian kita sebab Dia hidup. Adik-adik di rumah nyanyi semuanya ya. Kedua, kita akan doa pembukaan yang dibawakan oleh Kak Ririn. Kepada Kak Ririn, dipersilakan. Oke adik-adik, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu Tuhan, buat kebaikan Tuhan yang masih dapat kami rasakan, buat mukjizat Tuhan yang masih dapat kami rasakan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami masih dapat beribadah, walaupun kami beribadah secara online di rumah kami masing-masing Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan, ibadah kami ini semata-mata hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat teman-teman kami yang ada di rumah masing-masing. Engkau berkati, Engkau berikan kebijaksanaan agar hari ini beribadah fokus hanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga kedua orang tua kami, pribadi lepas pribadi, Engkau yang mengurapinya Tuhan. Engkau juga Tuhan yang memberkati setiap pertumbuhan adik-adik. Kami mau serahkan seluruh ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tibalah saatnya kita akan mengumpulkan persembahan adik-adik yang di rumah boleh dikumpulkan kepada orang tua adik-adik dan dibawa pada ibadah dewasa. Kita angkat lagu pujian kita, Betapa Hatiku. Ditambah doa firman Tuhan yang dibawakan oleh Bang Budi. Kepada Bang Budi dipersilakan. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kembalikan yang tersebut padamu ya Bapa, di pertengahan acara kami ya Bapa. Kiranya apapun yang kami naikkan melalui persembahan pujian kami Bapa, ini semua dapat menyenangkan hatimu dan menjadi
persembahan yang murni bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Itu juga di dalam kebaktian kami ini Bapa, kami telah mengumpulkan dari sebagian dari persembahan kami. Mari ya Tuhan, Kau berkatilah persembahan kami ini Bapa, agar itu semua bisa memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini seperti di sorga ya Bapa. Itu juga dengan tangan-tangan anak-Mu yang telah mempersembahkan persembahannya Bapa, Kau berkati setiap kehidupan kami Bapa. Kau berikan kami selalu kesehatan dan Kau berikan kami sukacita dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Itu juga sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Kau berkati kami Bapa. Kau pasangkan hati dan pikiran kami agar firman-Mu dapat meresap dalam hati kami dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Itu juga dengan Kak Putri yang akan memaparkan firman-Mu. Kau berkati kakak kami ya Bapak, agar dia bisa berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan isi firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, di atas ini semua kami mohon ampun atas segala dosa kami Bapak, agar kami selalu layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Nah, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita pada hari ini dibawakan oleh Kak Putri. Kepada Kak Putri dipersilakan. Adik-adik, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu di pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami boleh beribadah secara online. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan agar kami dapat mendengarkannya dengan baik dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yang di rumah, tibalah saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo adik-adik buka Alkitabnya ya. Firman Tuhan kita diambil dari Matius 28 ayat 1 sampai 10. Oke adik-adik, kakak akan membacakan firman Tuhan buat adik-adik semua. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelanglah menyising fajar pada hari pertama minggu itu. Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, "Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihat tempat ia berbaring. Dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga." Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat,
Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah cerita firman Tuhan itu dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Nah, kita akan doa penutup yang dibawakan oleh Bang Darwin. Kepada Bang Darwin, dipersilakan. Adik-adik, mari kita satukan hati kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur buat berkat-Mu Bapa, di mana awal, pertengahan hingga akhirnya ini Tuhan masih menyertai dan memberkati ibadah kami. Tuhan Yesus, kiranya firman yang sudah didengarkan, kiranya boleh sampai ke hati adik kami Tuhan, agar kiranya ini menjadi pedoman dalam kehidupan mereka, baik pribadi, agar mereka lebih baik lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, berkati buat ibadah kami selanjutnya. Kami juga menserahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Walaupun ibadah kami dalam keadaan online, kiranya hikmatnya tidak pernah berkurang untuk memujikan nama-Mu. Ini doa kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan, dan sunat kami yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
jumpa di ibadah minggu depan. Shalom. Shalom.